what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saat ini aku berada di Tangerang. Tepatnya ini ada di hotel di sekitar Terminal Poris. Sekarang hari Jumat, aku akan melakukan perjalanan dari Tangerang sini menuju ke Pulau Dewata, Bali. Ini bisa dibilang perjalanan yang cukup jauh, menempuh jarak kurang lebih sekitar 1.200-an kilometer. Tapi sekarang itu udah ada sleeper bus. Jadi dengan perjalanan sejauh itu masih bisa nyaman kayaknya ya. Makanya kita coba ini. Biasanya kan kalau sleeper bus itu mentoknya cuma sampai Banyuwangi. Sekarang udah ada yang sampai ke Bali, sampai ke Denpasar teman-teman. Yaitu busnya Cahaya Kembar Gemilang yang dulunya itu jalan di rute Medan Banda Aceh, terus sekarang dijalankan di rute Denpasar Jakarta Tangerang PP. Waktu awal buka, aku pernah naik yang Grand Captain-nya, yang sleeper di depan. Setelah aku naik, sekitar beberapa minggu kemudian, CKG menghadirkan layanan bus sleeper full dalam satu bus isinya sleeper semua. Nah, ini yang menarik nih. Jakarta Denpasar naik bus sleeper kayak gimana ya? Oke, langsung aja kita menuju ke terminal. Mungkin jaraknya dari sini ke sana mungkin cuma sekitar 1 kilometeran aja. Untuk nama hotelnya itu namanya Urban View Grove Inn Tangerang. Jadi biasanya kalau aku misalkan naik bus nyampe Poris, itu langganan hotelku di situ teman-teman. Karena rate-nya itu termasuk murah, sekitar terakhir aku dapat tadi nggak sampai 200.000 kok, cuma 190 ribuan. Tempatnya enak dan yang penting wifi-nya itu kenceng. Jadi habis nge-trip bisa langsung edit upload di sana. Wah, enak banget sih. Dan ini tinggal jalan kaki aja menuju ke Terminal Poris. Oke, langsung aja kita menuju ke sana. Oke teman-teman, alhamdulillah ini aku udah sampai di Terminal Poris. Ini kita masuk di pintu tengah. Setelah itu nyari loketnya untuk bus Cahaya Kembar Gemilang ada di mana. Di sini ada banner Damri KSPN. Oh, ini yang tujuan ke Tanjung Lesung. Angkutan perintis dengan tarifnya disubsidi. Nggak tahu tarifnya berapa. Buat teman-teman yang tahu bisa kasih info di kolom komentar ya. Sekarang kita langsung aja masuk. Ini dia teman-teman, Terminal Poris yang berada di Tangerang. Terminal ini merupakan salah satu terminal paling strategis di wilayah Jabodetabek. Kalau kita amati banyak banget bus-bus dengan tujuan ke arah timur pada menaruh titik start armadanya dari sini. Bisa dibilang sih ini muaranya bus-bus mewah pada kumpul di sini ya, apalagi pas pagi menjelang siang kayak gini. Banyak faktor sih yang membuat Terminal Poris ini menjadi gudangnya bus-bus mewah. Selain lokasinya yang dekat kemana-mana, termasuk akses ke stasiun kereta maupun ke Bandara Soekarno-Hatta. Kalau bus menitik start maupun finish di sini dengan tujuan ke timur, lintasannya itu melewati kantong-kantong penumpang di wilayah Jabodetabek. Misalkan kalau lintas selatan Jakarta bisa lewat BSD, Lebak Bulus, Pasar Rebo, dan Jati Asih. Dan kalau milih jalur via utara, bus akan melewati Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, dan bermuara di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dengan lintasan yang gembung dan basah ini, gak heran kalau Poris dijadikan tempat nongkrongnya bus-bus mewah di lintasan Trans Jawa ini teman-teman. Nah itu malah busnya udah standby teman-teman. Kita ke busnya dulu aja deh. Nah itu dia teman-teman busnya, sleeper bus Cahaya Kembar Gemilang. 11.30 ya? Iya, CKG. Tak naruh tas dulu aja ya. Seat 1 yang bawah. Ya, permisi. Seat 1 Oke. Oh, ada pramugarinya sekarang. Wah, gokil. Seat 1 yang bawah, Mbak. Iya, ini Pak, silakan. Oke. Jam berapa? 11.30 ya? 11.30. Oke, aku cari makan dulu ya. Siap, Kak. Untuk loketnya di mana? Loketnya di sana.
Kita jalan-jalan ke sana dulu teman-teman ya. Soalnya di sana itu jam-jam ramenya keberangkatan bus menuju Sumatera Barat. Yang di sebelah sini ada NA003. Oh, ini yang pernah aku naikin nih kayaknya nih. Ini yang dalamnya Emperor Suite itu loh. Harganya 1,5 juta. Ini yang di dalamnya itu kayak semacam ruangan private 3 orang. Tarifnya 1,5 juta untuk 3 orang. Ini benar-benar bus yang out of the box ini. Dari Jakarta, Jabodetabek menuju ke Ngawi, Madiun, Ponorogo. Nah, videonya aku cantumin ya. Ini gokil banget sih ini bus. Kalian kudu wajib coba. Lalu di sini ada 1 RF. Oh, berarti ini Hino RM, ini udah masuk RF. SR3 Suites Class. Dia tujuannya kemana? Kita lihat di depan busnya ada papan trayeknya. Oh, ini yang Banyuwangi. Berarti ini yang rutenya itu unik nih. Yang dia via utara, Probolinggo, Situbondo, Besuki, masuk Banyuwangi dari utara dan dia nyeser ke Banyuwangi kota, lalu mencolok sampai finishnya tuh di Genteng, teman-teman. Kalau pada umumnya kan dari Genteng langsung ke arah bawah, kayak Jember. Dia lewat utara dan finishnya di Genteng. Videonya udah aku bikinin trip reportnya dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Teman-teman bisa lihat. Ini kalau kayak gini biasanya rute-rute pendek sih, kayak Pekalongan dan lain sebagainya. 97 RB. RB itu kode body ya, bukan tarif. Biasanya orang salah kaprah, RB itu tarif. DMI Jakarta Purwokerto dan ada ANS yang Royal bukan sih ini, yang Mercy 1626 yang baru. Itu ada Mior. Wah. Gokil. Dan ini ada Al Hijrah yang Osor. Itu ada Volvo tujuan ke Madura, Gunung Harta, ada 2542 UH premium tok di sini busnya. Untuk agen-agen bus Padang itu pada di ujung timur ya, di timur kayak NPM, ANS, Gumarang, Familia Raya ada di sebelah sini, Palala juga di sebelah sini. Makanya untuk bus rute Sumatera Barat itu parkirnya pasti di sebelah sini teman-teman. Jadi kayaknya yang menggebrak untuk Sumatera Barat ini selain Mior itu Al Hijrah ini nih. Ini kayaknya punya tronton banyak deh habis ini. Coming soon. Ini sekarang aku berada di area lounge dan loket. Di sini tuh banyak banget lounge-nya ya. Ini kayaknya lounge-nya Narendra. Ini lounge-nya atau tempat tunggunya M-Tran. Di sana Juragan 99. Sekarang PO Bus berlomba-lomba membuat nyaman penumpangnya ya. Bagus sih, yang diuntungkan tetap pelanggan. Lagi Akas. Ini Akas Aurora yang jalan Jakarta Jember nih. Ada Avante Grand Captain sama Mercy 1626 sama Jetbus 5. Semuanya pakai Mercy 1626 baru. Patut ditunggu nih kebangkitan sang legenda dari tapal kuda. Ora apa-apa. Ini ada agen 168. Wah, ternyata subscriber. Mas, salaman sih. Siap. Ready, Mas. Oke, siap. Berarti kalau mau naik 168 ini ya nomornya ya? Betul. Ini yang Jetbus 5 ada yang mampir sini nggak? Tapi double decker enggak yo? Tarifnya berapa sekarang? 140. Oh, naik ya? Naik 10.000 ya? Betul. Oke, siap Mas. Sukses selalu ya. Oke. Oke. Oke, siap. Kini saatnya aku menuju ke loket bus CKG untuk check-in dan dapat tiket fisiknya, teman-teman. Oke, siap. Oke. Terima kasih Mas yo. Oh iya. Yuk. Kok dikasih sampulnya gitu doang, Bel? Tega banget nih, Bel. Ini dia teman-teman tiketnya. Oh nggak tahu ya. Jadi nggak sampulan gini ya, tapi nggak masalah lah. Yang penting busnya sleeper, busnya nyaman. Ini ada hal yang lucu nih. Aku kan baru saja nukerin tiket ini. Terus aku di telepon sama pramugarinya, ditanyain udah nyampe mana. Nah, kan aku tadi yang di situ. Tapi emang mungkin itu SOP-nya sih. Jadi penumpang setengah jam sebelum bus berangkat itu diteleponin atau di WA atau di konfirmasi dia udah nyampe mana, biar keberangkatannya nggak terlambat gitu teman-teman. Mantap sih. Ada bus jarak jauh kasih pramugari, layanannya kayak gitu, mantap. Terus abis ini aku mau balik lagi, tak cari makan di warung-warung belakang. Sebelum kita menuju ke sana, kita lihat-lihat bus Gunung Harta, skuad Gunung Harta. Jam-jam segini sih emang jam keberangkatan tujuan ke Madura ya. Jadi kalau sebelah sana jam segini itu bloknya Sumatera Barat, kalau sebelah sini bloknya
Madura. Wah, ini ada GHTS 93 nih, mantan batangannya temanku nih, Mas Angki. Sekarang udah pindah, udah bursa transfer. GHTS 093 Lady Sky, dia dari Poris tujuan ke Sumeneb. Untuk saat ini Gunung Harta itu ada 2 double decker yang tujuan ke Madura, yang satunya berangkat dari Parung Pondok Cabe, dia pakai Jetbus 5 malah, sama-sama Volvo B11R yang 450 horsepower. Lalu ada GHTS 012 ini yang 1626 deh. Lalu ada Tronton Volvo, ini malah jarang terekspos ini teman-teman. Tronton Volvo single glass, single deck GHTS 78 atau 79 ya? Oh 78. Lalu ada UHD Mercy, karena Bondowoso dikasih UHD, aku baru tahu. Lalu di sana ada bloknya PO Haryanto. Haryanto kemana ya? Ke Madura juga mesinnya. Nah ini penumpang Madura khas, banyak barang bawaan. Ini ada yang pakai body Skylander nih teman-teman. Maduris. Kenapa kok Maduris? Karena bus Madura itu rata-rata kenceng, ora melayu, ora payu. Ini pakai Hino RM Honestly. Cakep sih, gokil. Udah selesai ngabsenin bus yang ada di parkiran terminal Poris ini, saatnya kita cari makan dulu karena perjalanannya cukup jauh. Parade Tronton ini, Volvo-nya M-Trans lagi persiapan parkir, gokil. 3 Tronton, Mercy 2 sama Volvo 1. Itu Pandawa di belakang tujuan ke Banyuwangi, sama ini ada GHTS 65. Oh Blitar ini, Blitar dari startnya Pasar Kemis tujuan ke Kediri, Tulungagung, Blitar. Gokil yo, Poris. Nah ini juga Tronton. Wah, Poris emang kelas berat. Semua bus premium pada masuk sini. Banyak banget ya. Kemarin aku makan di sini kalau nggak salah habisnya 20 ribuan deh. Duh, mana ya? Catatanku hilang lagi. Ini Pandawa 87 tujuan ke Banyuwangi, berangkat dari terminal Poris. Tronton. Jam segini emang wayai Tronton beraksi ini. Nah ini dia teman-teman, bus Cahaya Kembar Gemilang yang hingga saat ini menjadi satu-satunya operator bus sleeper yang rutin menjalankan unitnya di jalur Jabodetabek menuju ke Pulau Dewata, Bali. Hampir semua unitnya ini menggunakan bodi garapan dari karoseri Tentrem Malang. Bus yang akan membawaku ke Bali ini merupakan bus yang berwarna hijau dengan corak livery khas Cahaya Kembar Gemilang menggunakan bodi Avante H7 Priority. Priority sendiri ini merupakan nama dari bodi sleeper dari karoseri Tentrem itu sendiri teman-teman. Untuk sasis bus ini menggunakan Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 terbaru, dan karena bus ini tuh sleeper full pakai 1626 lagi yang masih menggunakan suspensi tipe Nero, makanya bus ini tuh nggak bisa dibuat bodi tinggi, jadi tingginya mentok hanya 3,7 meter aja. Tujuannya sih yang jelas biar nggak limbung ketika pas jalan nantinya. Untuk panjangnya sih standar ya, bus-bus 4x2 yaitu 12-an meter. Langsung berangkat Pak? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman interiornya, langsung berangkat busnya. Aku di 1B di sini. Untuk simpan sendalnya di sebelah sini ya Kak. Mana? Di sebelah sini. Oh oke. Ya kalau kakak merokok bisa ada smoking areanya. Di belakang? Iya di belakang. Dan Oke. jika kakak ingin tukar kopi atau teh bisa panggil aku. Oke, makasih ya. Terima kasih. Yuk, jam 11:19 kita berangkat dari terminal Poris. Smoking areanya. Smoking area di sini ya? Iya nanti kalau mau ke toilet pintunya agak di kayak gitu Kak. Oh, oke. Agak buka pintunya ke bawah situ. Agak effort gitu ya? Iya. Oke. Kalau mau bikin kopi di situ ya? Iya nanti aku bikinin kalau kakak mau kopi atau teh. Oke. Iya.
Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Yuk. Ini adalah satu-satunya dan pertama PO Bus yang menjalankan sleeper bus kelas sleeper dari Jakarta ke Denpasar. Ini emang rute Jakarta Denpasar ini lagi panas-panasnya ya, lagi berkembang-berkembangnya, karena seperti yang kita tahu tiket pesawat sekarang sangat tidak bersahabat. Makanya orang-orang sekarang pada beralih menggunakan moda transportasi bus yang semakin hari semakin memanjakan penumpangnya, sehingga jarak sekitar perjalanan 1 hari penuh itu mungkin nggak terasa capek dengan bus yang nyaman seperti sekarang. Oke, jadi aku akan nge-review interior dari bus ini mumpung penumpangnya belum pada naik. Saat ini yang naik cuma 3 orang dari Poris. Terus kita akan ambil penumpang di Pondok Pinang, setelah Pondok Pinang di Pasar Rebo, setelah itu Pulau Gebang, langsung cus menuju ke arah timur. Gokil ini. Semoga aja hari ini nggak macet, lancar, dan kita langsung menuju ke Bali. Untuk konsep dari bus ini sendiri tuh seperti hotel kapsul gitu ya. Bisa dibilang hotel kapsul berjalan, jadi setiap penumpang akan mendapatkan bilik sendiri, dan ini tuh private karena ada pintunya, bisa ditutup gini, bisa dibuka sendiri gini. Nah, cuman sayangnya kayaknya nggak ada tirai atau korden di sini, jadi masih bisa kelihatan dari luar. Tapi yo ngapain juga kita ngintip-ngintip gitu. Total dari depan sampai belakang ini sleepernya garapan Karoseri Tentrem ini bisa memuat sekitar 21 penumpang. Interiornya ini udah pakai warm white, jadi dilihat itu nggak mencolok gitu loh. Ini dia menggunakan kursi atau seat sleeper dari rimba kencana yang empuk banget. Dia naik lalu turun gini, jadi untuk pas bagian paha sama pantat dia lebih jatuh, jadi masih menerapkan konsep zero gravity, kenyamanan penumpang selama pas tidur. Itu kayak bus-bus yang ada di Jepang gitu teman-teman. Di sini mesinnya AC. Semua bus sleeper yang modelnya kayak gini tuh biasanya yang atas itu lebih dingin dibandingkan dengan yang bawah, karena mesinnya AC itu ada di atas. Semua sih kayak gitu. Ini ada smoking area, tadi dijelasin sama mbaknya. Nah, ini kosong, kalau mau ngerokok berdiri sih. Lalu kita buka toiletnya. Wah, toiletnya khas Tentrem. Ini ada kaca, di sini juga ada kaca. Tapi toiletnya ini tuh hanya bisa digunakan pas bus berjalan ya, nggak bisa untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil, karena ini langsung jatuh ke bawah, nggak ada tampungannya. Itu sih kelemahannya bus, makanya orang yang takut BAB, kebelet BAB di perjalanan biasanya cenderung memilih kereta kalau ada kereta. Cuman kalau misalkan naik bus gini, kayak gini bisa sih kita ngomong ke krunya, cariin tempat untuk buang air, aman kok. Nah, di sini kita juga akan dapat fasilitas free kopi dan teh. Ini bisa sepuasnya, bisa bikin sendiri, bisa minta tolong untuk dibuatin sama mbak pramugarinya. Kalau misalkan butuh air panas juga ada di sini, lengkap sih. Nah, di sebelah sini tempat untuk tidur kru. Jadi selama dalam perjalanan dari Jakarta dan Denpasar ini bawa 3 kru ya, 1 pramugari dan 2 driver. Ketika satu drivernya lagi dinas, lagi tugas, satunya tidur di sini, tidurnya di atasnya mesin. Untuk ruangan kru dengan penumpang ini disekat menggunakan pintu lipat seperti ini. Jadi kesan private-nya itu lebih dapat bagi para penumpang. Lalu di sini ada tulisan dilarang ngecas laptop atau power bank, yang mana itu untuk menghindari terjadinya konslet untuk di dalam bus ini, karena kan dayanya laptop atau power bank itu kan gede ya dibandingkan dengan HP. Makanya ditakutkan nanti akan konslet karena daya yang ada di bus ini nggak sama dengan daya yang ada di rumah. Lalu di atas ini ada CCTV yang memantau kondisi di dalam bus ini. Jadi dengan adanya CCTV ini meminimalisir kesempatan untuk berbuat tindak kriminal kayak gitu teman-teman. Jadi penumpang merasa lebih aman dan nyaman gitu. Lalu di atas ini ada sleeper A1. Nah, di sini ada A2. Jadi AA, B yang bawah, atas, bawah gitu mungkin ya. Untuk yang atas ini longgar banget. Jadi yang paling enak kayaknya yang seat yang sini deh. Nah, bisa kita lihat
longgar banget. Set gini. Ada apa lagi? Jatuh. Oh, snack. Nanti kita akan lihat snacknya. Ada bantal, lalu ada selimut. Selimutnya bisa teman-teman lihat nih. Wah, selimutnya enak banget nih buat nanti malam. Lalu di sini tembus, jadi kita bisa lihat bagian luar. Ada avot, lalu ada audionya yang dibungkus rapi gitu, sama karoseri tentrem. Pegangan untuk naik, lalu untuk naiknya di sini. Karena kemarin pas aku pesen itu di sini udah penuh teman-teman. Yang bawah, tinggal yang bawah. Jadi aku pilih yang bawah. Yang bawah ini ya kayak gini lah. Ini mau aku rapiin dulu habis ini. Ini ada intinya teman-teman. Nah, jadi masih longgaran yang di atas sana. Pun dengan yang sebelah kanan juga sama kayak gitu. Oke, aman lah, nanti kita akan bahas lagi. Ini ada sabuk pengamannya untuk faktor safety. Ada tempat sampah di 2 titik untuk kebersihan interior dari bus ini. Lalu di sini ada tempat untuk naruh sendal. Kita taruh di sini ya. Kita udah sampai di terminal Pondok Pinang. Untuk agennya CKG itu ada di situ teman-teman. Di sini. Nah, CKG bisa teman-teman catat. Dan ternyata dia juga menerima penumpang ke Surabaya loh. Jadi nggak full ke Denpasar semua, tapi ke Surabaya pun juga diangkut. Kalau Surabaya tiketnya berapa ya Mas? 450. Oke, masih worth it sih, 450 standar sih. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari sasis Mercy 1626. Dia itu bagasinya tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan sana. Seperti yang kita tahu, bis ini kan tingginya terbatas ya, cuma 3,7 meter aja. Terus sebagian besar dipakai untuk kabin sleeper penumpang, jadi volume bagasi lebih sempit dibandingkan dengan bus-bus pada umumnya ya. Nah, dengan adanya bagasi tembus ini cukup membantu sih, karena koper-kopernya penumpang bisa masuk sini, misalkan bawa barang bawaan yang lebih, bisa masuk ke dalam sini. Ini ada bus masuk GHTS 17 Mercy Osor 1836 sasis premium, tapi ini bukan Osor yang terbaru ya, Osor yang lama. Tapi justru malah Osor yang lama ini malah yang nyaman loh teman-teman. Suspensinya beda dengan yang RS. Yang RS itu lebih keras, kalau ini yang lebih empuk. Cuman minusnya, kata orang-orang yang memelihara Osor, itu yang ini tuh kaki-kakinya rentan. Jadi nyaman, empuk tapi rentan. Tapi kalau yang RS itu dia lebih kuat tapi keras. Ini kalau nggak salah tujuan ke Madura deh. Jam-jam segini tujuan ke arah Pulau Garam, Madura. Tas dengan barang bawaannya yang banyak banget. Gokil dan selalu rame untuk penumpang Madura itu. Nggak tahu kenapa Madura itu beda dengan daerah-daerah lain. Biasanya daerah lain itu sepi, dia rame sendiri. Dan untuk terminal Bayangan Pondok Pinang ini walaupun bukan terminal resmi ya, statusnya masih terminal bayangan, tapi ramenya luar biasa. Ini merupakan kantong penumpang yang berada di Jakarta Selatan ini teman-teman. Banyak banget asli yang naik dari sini. Karena memang lokasinya strategis dan langsung pinggir jalan masuk gitu. Ini ada GHTS 92. Ini tujuan kemana nih? Jember kayaknya nih. Oh iya, Jember betul. Berarti kalau Jember itu dia startnya dari Pondok Cabe. Wah, bareng sih ini. Oke. Servis makannya kayaknya juga bareng di 102. Ini karena di luar panas banget ya, aku tak kembali ke dalam bus buat ngadem sejenak. Nah, ini udah tak tata dan tasku udah tak masukin ke bagasi bagian bawah. Terus ini kita dapat snack dari CKG. Ini udah termasuk include dengan harga tiket sebesar 850.000 yang kita bayar sampai ke Denpasar. Yuk kita lihat ya snacknya isinya apa aja. Ada wafer. Terus masih banyak. Air mineral 600 ml. Lalu ini ada
Crunch, Ciki, terus ada Iso Plus, minuman air kelapa, dan satu lagi nih, Icipan, roti coklat. Udah habis. Nah, kayak gini isinya teman-teman. Lumayan loh, Jakarta dan Pasar dapat snack sebanyak ini. Untuk di bagian sini nih ada kayak semacam cup holder, sama ini untuk naruh HP atau naruh apa gitu, dan di sebelah sini ada colokan USB untuk ngecas HP doang. Terus di sini ada lampu baca, dan ini yang khas di Tentrem nih, ada dimmernya, mati nyala. Ini kalau pas gelap sih biasanya kelihatan loh. Nah, cakep banget sih ini. Dan ini ada reclining seatnya, misalkan di gini bisa naik, bisa turun. Nah, kayak gini. Tapi ini masih manual dan ada space untuk naruh tas gede di sini. Nah, ini tadi tuh aku sampai beli jajan yang banyak gitu loh teman-teman. Tak pikir jajan ini tuh nggak ada snacknya, atau snacknya tuh seperti yang aku naik kemarin itu dikit banget gitu loh yang dari Denpasar. Kayaknya sekarang udah berbenah deh. Udah banyak banget ini jajan aku bawa. Nanti aku bagiin sama kru lah. Ini aja mungkin nggak habis ini teman-teman. Ini infonya lagi nunggu penumpang nih. Wah, ini contoh yang kurang baik ini. Harusnya jamnya segini penumpangnya malah belum datang. Wah, jam karet ini. Tapi untungnya ini baik sih. Kalau misalkan ini strict bisa ditinggal teman-teman. Tapi karena mungkin ini masih PO baru, masih belum berani kayak gitu, jadi ya ditungguin penumpangnya. Ini udah sekitar setengah jam nunggu di terminal Bayangan Pondok Pinang. Dan aku tuh lupa, ini sekarang Jumat 13 September, 14 Sabtu, 15 Minggu, 16 itu libur. Jadi ini bisa dibilang long weekend. Makanya aku baru tahu juga ada salah satu subscriber tadi baru nyamperin naik ini, tapi yang eksekutif. Ternyata yang eksekutifnya juga dijalankan dari Jakarta sini menuju ke arah Denpasar teman-teman. Katanya dapatnya batalan, cancelan karena semua PO bus udah penuh semua hari ini, hari Jumat ini, apalagi nanti malam. Wah, ramenya luar biasa. Ini ANS 26 seat yang luxury. Jam segini nyampe, berarti dia pagi jam 7-an udah nyebrang teman-teman. Jam 7, jam 6. Gokil sih. Kayaknya Sumbar 01 nih yang masuk di sini. ANS Mercy 1626 yang sangat identik dengan bodi Morodadi dan sasisnya Mercedes-Benz. Pengen banget aku naik ini. Untuk yang kelas luxury ini kalau nggak salah dia berangkatnya dari Bukit Tinggi ya. Dia lintasannya Bukit Tinggi, terus Solok, nggak masuk Padang deh kayaknya. Solok langsung ke arah sini. Kita sekarang berangkat dari Pondok Pinang sekitar jam 12:30. Kita sekarang udah sampai di agen-agen bus Pasar Rebo. Nah, tempat ini tuh sebetulnya deket banget sama terminal Kampung Rambutan. Tapi ya balik lagi, di terminal Kampung Rambutan itu orang-orang jarang mau masuk ke sana karena berbagai cerita yang ya gitulah. Makanya tempat di sini itu rame banget agen-agen bus. Karena yo di pinggir jalan langsung naik gitu aja. Ya walaupun ini sebetulnya bukan tempat resmi ya, jadi semacam tempat bayangan gitu loh untuk naiknya. Oh, di dekatnya KYM dan dekatnya kantornya Gunung Harta yang ada di Pasar Rebo teman-teman. Sekarang kita langsung berangkat. Ini ada GHTS 75. Ini kayaknya tujuan ke Malang deh nih, jam-jam reguler. Nah, ini M3DD nih yang baru nih dari Pondok Cabe tujuan ke Sumeneb, Jetbus 5. Nah, sekarang kita langsung masuk tol dengan penjemputan selanjutnya yaitu di Terminal Pulau Gebang. Nah, sekarang kita udah sampai di Terminal Pulau Gebang. Bisa kita lihat itu parkiran bawahnya Terminal Pulau Gebang.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video part 1 naik bus Jaya Kembar Gemilang Sleeper menuju ke Bali. Nantikan cerita selanjutnya di part kedua yang akan tayang gak lama setelah ini.